Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah dari kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi, 1 Tesalonika pasal 3. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 5 yang berbunyi, itulah sebabnya ketika tidak dapat tahan lagi, aku mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Sahabat-sahabat Kristus, mari kita merenungkan nats Alkitab ini di bawah tema galau. Galau ini istilah yang ingin menunjukkan sebuah perasaan yang tidak keruan, tidak tenang, atau risau, apapun penyebabnya. Ketika seseorang menjumpai sebuah kondisi yang membuat ia merasa tak keruan dan tak tenang, sepertinya ia berhak merasa galau. Namun, mungkin saja setelah ditelusuri, sebenarnya rasa galau bisa berasal dari hal yang sangat sepele dan kurang tepat
dijadikan penyebab kegalauan. Sahabat-sahabat Kristus, Paulus juga pernah galau dan itu sangat memengaruhi perasaannya. Namun, kegalauan itu tak membuatnya duduk merenung dalam nestapa. Ia menindaklanjuti rasa galaunya dengan mengirim Timotius mengunjungi jemaat Tesalonika. Paulus berharap Timotius bisa menasihati dan menghibur mereka. Ayat 2. Rasa galau Paulus pun berubah menjadi sukacita setelah ia mendengar kabar dari mereka. Ayat 6-7. Sahabat-sahabat Kristus, rasa galau itu sesungguhnya bersumber pada cintanya kepada orang-orang yang ia layani. Perasaannya tak keruan karena ia tidak dapat mengikuti perkembangan pelayanannya. Ia juga risau kalau orang yang ia layani mengalami kesulitan bertumbuh. Kita dapat menyebut ini sebagai rasa galau yang ilahi. Sahabat-sahabat Kristus, betapa berharganya rasa galau yang tidak bersumber pada diri kita sendiri. Galau yang ilahi terjadi ketika kita mencoba satu perasaan dengan Tuhan. Selama ini, seberapa dalam kita peduli dengan pelayanan kita? Pernahkah kita merasa hati tidak keruan ketika melihat orang yang kita layani tidak bertumbuh sebagaimana mestinya? Juga karena pelayanan yang kita jalani tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan? Lalu bagaimana selama ini kita menindaklanjuti kecemasan seperti itu? Sahabat-sahabat Kristus, kita boleh merasa resah apabila kita yakin bahwa itu pun yang sedang dirasakan Allah. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.